Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sofia Ladia dengan NPM 22061030 dari kelas 02. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang lemak dan metabolismenya. Baik, selamat menyaksikan. A few moments later. Nah, saya akan menjelaskan lemak dan metabolisme. Nah, apa itu lemak? Lemak adalah salah satu energi yang sangat penting yang dibutuhkan khususnya bagi manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Manusia juga mempunyai tubuh yang membutuhkan kadar lemak yang seimbang. Hal ini juga membuat agar cadangan energi tetap ada. Akan tetapi, jika lemak tidak seimbang, itu dapat di dalam tubuh lebih meluas normal, maka akan mengalami obesitas yang akhirnya akan menimbulkan berbagai macam jenis penyakit. Oleh karena itu, kadar lemak yang ada di dalam tubuh haruslah berolahraga, diet, dan membakar lemak yang ada di dalam tubuh. Nah, lemak di dalam tubuh adalah lemak dengan bentuk trigliserida, yaitu hasil dari metabolisme lemak dari berbagai bentuk. Tidak hanya sumber makanan berlemak saja, namun sumber makanan protein dan karbohidrat juga bisa membentuk trigliserida. Makanan yang mengandung lemak jelas akan dimetabolisme oleh tubuh menjadi asam lemak. Lemak adalah jenis nutrisi yang penting untuk tubuh, baik beberapa fungsi lemak yaitu menjadi sumber energi dan membantu penyerapan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Lemak atau trigliserida merupakan senyawa yang berasal dari gliserin dengan 3 asam lemak, yaitu dalam usus dihidrolisis oleh komponennya. Asam lemak merupakan senyawa asam organik. Asam lemak akan diserap oleh usus dan mensuplai sebagai bahan makan untuk tubuh kita. Sifat lemak ditentukan oleh jenis asam lemaknya, yaitu asam lemak jenuh atau asam lemak tidak jenuh. Selain itu, lemak merupakan zat makanan yang berperan penting bagi kesehatan tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia, lemak mempunyai beberapa fungsi, di antaranya sebagai energi dan pertumbuhan atau pembentukan jaringan lemak. Nah, apa itu lemak? Lemak merupakan suatu molekul yang terdiri atas oksigen, hidrogen, karbon, dan terkadang terdapat nitrogen serta fosfor. Pengertian lemak tidak mudah untuk dapat larut dalam air. Untuk dapat melarutkan lemak, berdasarkan dari komposisi kimia, lemak dibagi menjadi 3, antara lain yaitu lemak sederhana. Lemak sederhana adalah lemak yang tersusun dari trigliserida yang terdiri atas 1 gliserol dan 3 asam lemak. Contohnya dari senyawa lemak seperti antara lain lilin, plastisin, serta minyak. Dan yang kedua, lemak campuran adalah lemak yang tersusun dari gabungan antara senyawa atau bukan lemak dengan lemak gitu. Contohnya seperti lemak campuran lipoprotein, fosfolipid, dan lemak lainnya. Dan yang ketiga adalah lemak asli. Lemak asli atau derivat lemak adalah senyawa yang dihasilkan yang berasal dari proses hidrolisis lipid seperti asam lemak dan kolesterol. Nah, apa itu fungsi lemak? Fungsi lemak adanya kebutuhan lemak yang harus dipenuhi oleh tubuh manusia yang biasanya berbeda-beda. Orang yang hidup dan menetap di daerah yang memiliki suhu dingin serta yang bekerja berat juga memerlukan lemak yang penting, yang lebih banyak atau yang lebih dibutuhkan lagi. Nah, apa saja fungsi lemak? Fungsi lemak sangatlah penting bagi tubuh. Berikut adalah fungsi-fungsi lemak bagi tubuh kita. Yang pertama adalah pelindung tubuh dari temperatur suhu yang rendah dan tidak yang tinggi. Nah, yang kedua, fungsi lemak yang berperan sebagai pelarut vitamin A, E, K, dan vitamin D. Yang ketiga, salah satu bahan penyusun vitamin dan hormon. Dan yang keempat, pelindung sebagai alat tubuh vital yang berperan sebagai bantalan lemak atau hadangan dari lemak-lemak untuk masuk ke dalam tubuh. Dan yang terakhir, salah satu bahan penyusun asam folat atau empedu. Nah, sekian yang bisa saya paparkan dari lemak adalah pelindung bagi tubuh kita dan jangan sampai terlalu overdosis atau menjadi obesitas karena terlalu banyak mengkonsumsi lemak-lemak yang tidak bagus atau makanan yang tidak
tidak baik. Nah, apa itu metabolisme yang terkandung di dalam metabolisme lemak adalah salah satu proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh atau dalam proses metabolisme. Nah, dalam bahasa Yunani, kata metabolisme ini memiliki arti yang berubah. Dalam prosesnya, metabolisme sangat banyak memerlukan energi dalam proses metabolisme yang akan terjadi dari berbagai macam reaksi kimia. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang telah terjadi dalam organisme tubuh, termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Secara umum, metabolisme memiliki dua arah lintasan reaksi kimia organik, yaitu yang pertama, katabolisme adalah reaksi yang mengurangi molekul senyawa organik untuk mendapatkan energi. Dan yang kedua, anabolisme. Anabolisme adalah reaksi yang merangkai senyawa organik dari molekul-molekul tertentu untuk diserap oleh sel-sel tubuh. Nah, metabolisme adalah proses ketika tubuh mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Selama proses kompleks tersebut, kalori dalam makanan dan minuman digabungkan oleh oksigen untuk melepas energi yang dibutuhkan oleh tubuh yang berfungsi untuk menetralkan makanan yang di tubuh kita. Nah, metabolisme adalah pengelolaan zat gizi makanan yang diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi. Energi ini digunakan untuk bernafas, bertumbuh, berpikir, dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, proses metabolisme merupakan rangkaian reaksi kimia kompleks yang diproses pada sel-sel tubuh kita sendiri yang terjadi pada manusia. Nah, lemak adalah unsur makanan yang penting bagi kita karena energinya yang tinggi dan vitamin yang larut dalam tubuh. Lemak esensial dikandung dalam bentuk makanan alam. Nah, makanan alami atau makanan alam itu seperti makanan sehat, sayuran. Nah, lemak mempunyai beberapa fungsi dalam tubuh kita, yaitu sebagai sumber energi yang disimpan dalam jaringan adiposa, sebagai penyekat panas dan jaringan subkutan dan organ sekeliling, dan memiliki penyekat listrik yang memungkinkan penghambatan cepat. Nah, apa itu asam lemak? Asam lemak merupakan bagian struktur membran biologi yang sangat penting bagi sumber energi dan jaringan otot, bahkan pada keadaan tersedianya glukosa. Metabolisme mencakup proses anabolisme dan katabolisme. Nah, hati merupakan pusat metabolisme lipid yang bertanggung jawab dalam pengaturan kadar lipid dalam tubuh.
Nah, sekian dari pemaparan materi saya ucapkan mohon maaf atau ada kesalahan kata. Nah, saya mohon maaf. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.